Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi yang sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diseminasi pemikiran ilmiah melalui platform video. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai diseminasi pemikiran ilmiah melalui platform blog. Kemudian yang kedua adalah bentuk visual, yaitu poster atau infografis. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan platform audiovisual. Oke, kita masuk. Baik, sebagai pengenalan saja ini, jadi video adalah gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup, menurut Arsyad tahun 2011. Selain itu, video juga merupakan salah satu jenis media audiovisual yang bisa menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara baik yang alamiah maupun suara rekayasa atau buatan, ya. Dan apa sih kelebihan atau keuntungan dari penggunaan ini gitu ya, video? Video itu mampu merebut 94% saluran masuknya pesan atau informasi ke dalam diri individu melalui mata dan juga telinga. Jadi ada kombinasi senses atau modalitas indrawi yang banyak digunakan untuk mencerna satu informasi sekaligus. Sehingga informasi itu bisa retain, masuk dan diproses lebih lama di dalam proses kognisi atau memori manusia. Yang berikutnya, mampu membuat orang mengingat secara umum ya, pada umumnya sekitar 50% dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar dari tayangan tersebut. Ini menurut Sadiman tahun 1995. Oke, nah selanjutnya apa sih manfaat penggunaan platform video ini? Nah, tentunya banyak manfaatnya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, ini sebagai media penyajian informasi audiovisual yang praktis, atraktif dan efisien. Buat siapa? Buat audiensnya, gitu ya. Bagi audiens kita bisa mengakses kapan saja, di mana saja. Kita mau ulang-ulang, gitu ya. Mau saya bagian tertentu ada yang kurang paham, saya balik lagi, saya ulang-ulang bagian tersebut bisa. Dan praktis kenapa? Karena sekarang sudah embed, kita bisa lihat ini di smartphone, gadget, dimanapun yang bisa kita bawa. Atraktif karena tadi kita bisa mengelaborasikan berbagai media dalam satu tampilan video, gitu ya, baik penglihatan, pendengaran, begitu ya, belum lagi efek-efek yang lainnya. Nah, manfaat berikutnya adalah mampu menyajikan informasi, memaparkan proses dan menjelaskan konsep yang rumit itu. Nah, ini sebetulnya ya memang gabungan ya antara pemaparan informasi dan juga kita bisa menyajikannya dengan tadi praktis, atraktif dan efisien gitu. Dan ini juga sebagai media pembelajaran tutorial ya. Kalau kita pengen misalnya saya pengen tahu gimana sih caranya merunning atau mengoperasikan JASP gitu. Ini teknik apa? Software analisis data. Atau bagaimana caranya saya supaya bisa menggunakan Canva atau Miro atau aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, video ini adalah media pembelajaran yang dinyatakan efektif untuk kita bisa belajar sebuah keterampilan baru, baik untuk meningkatkan maupun mempelajari atau menguasai keterampilan baru dan pengetahuan. Nah, selanjutnya ini menurut Riana tahun 2007 dikatakan bahwa manfaat video itu adalah memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Dan yang berikutnya, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun instruktur. Oke, nah selanjutnya,
Kita lihat di sini, jenis video berdasarkan tujuan pembuatannya. Ada beberapa ya, ada bentuknya video cerita. Video cerita ini adalah video yang tujuannya adalah memaparkan sesuatu ya, sifatnya naratif ya, cerita. Selanjutnya adalah video dokumenter. Nah, pasti teman-teman juga sudah familiar ya. Jadi ini video yang merekam suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan untuk kemudian dijadikan sebuah data atau dokumen. Ya. Nah, selanjutnya lagi ada video berita. Nah, video ini tujuannya memaparkan sebuah berita yang bisa diakses atau dinikmati oleh banyak orang. Dan video pembelajaran, nah ini adalah tujuannya untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan bisa diputar ulang. Seperti contoh ya yang kita lakukan hari ini. Dan video presentasi. Video presentasi ini bertujuan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan dari seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain. Ya. Oke, selain itu ada juga jenis video berdasarkan gambar yang digunakan. Nah, ada video dengan movie image. Movie image itu artinya menggunakan gambar bergerak. Nah, gambar ini bersumber bisa dari camcorder atau juga disertai suara gitu ya. Nah, gambar-gambar yang bergerak ini terdiri dari rangkaian gambar yang berformat bitmap. Yang kedua itu adalah gambar diam. Jadi video dengan gambar diam. Nah, gambar ini bersumber dari kamera digital ya, misalnya kayak foto-foto ya. Gambar diam ini dapat dibuat ke dalam bentuk video atau gambar bergerak dengan bentuk slide atau biasa disebut dengan slide foto. Yang ketiga itu adalah gambar rekayasa. Nah, gambar rekayasa ini biasanya kita menggunakan animasi atau kartun misalnya gitu ya, atau karikatur. Sekarang juga banyak format-format seperti itu. Nah, gambar yang dihasilkan ini merupakan kreasi kita sendiri dan dapat dalam bentuk bergerak, diam, bisa juga dengan suara. Nah, ini bisa dibuat dengan menggunakan software tertentu seperti Photoshop, 3ds Max, dan yang lainnya. Nah, kalau sekarang mungkin lebih simpel ya, karena kita bisa menggunakan beberapa, bukan aplikasi ya, beberapa web yang memang menyediakan animasi-animasi dengan versi template, baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Salah satunya adalah Powtoon misalnya, atau Animaker, dan yang lainnya. Sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi harus meng-create atau mendesain dari awal. Oke, kita lanjutkan. Berikut adalah jenis konten ilmiah yang disajikan. Nah, kalau tadi kan lebih kepada secara teknis, kita mau pakai gambar yang seperti apa sih gitu ya di dalam penayangan kita. Yang sebelumnya lagi juga jenis videonya apa saja. Nah, tergantung tujuan kita. Apakah kita akan membuat video pembelajaran, ataukah video presentasi, video berita, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat dari jenis konten ilmiah yang disajikan. Kenapa? Karena memang di sini kita spesifik membahas mengenai diseminasi pemikiran-pemikiran yang ilmiah. Oke, kita lihat yang pertama, hasil penelitian kuantitatif. Nah, kalau hasil penelitian kuantitatif, berarti pemaparannya juga syarat dengan adanya hasil analisis data kuantitatif yang biasanya menunjukkan paparan angka. Kemudian hasil penelitian kualitatif. Nah, kalau hasil penelitian kualitatif ini memang lazimnya lebih banyak dalam bentuk tekstual atau kata-kata yang bisa dikolaborasikan dengan bentuk-bentuk gambar visualisasi. Yang berikutnya lagi adalah hasil survei. Nah, karena hasil survei itu salah satu contohnya adalah polling misalnya, atau kita menggunakan sebuah kuesioner tertentu gitu ya. Hasil survei ini tampilannya bisa lebih menarik, misalnya kita menggunakan chart, menggunakan tabel, menggunakan grafik, ya visualisasi-visualisasi yang bisa membuat penayangan hasil survei tadi itu menjadi lebih singkat dan lebih menarik. Yang keempat adalah literatur review. Nah, literatur review itu adalah satu bentuk review literatur. Jadi seperti ini.
ketika kita mencoba menyampaikan gagasan mengenai suatu topik gitu ya. Misalnya kita membahas tentang kesejahteraan psikologis. Nah, konsep atau konstruk teoritis kesejahteraan psikologis itu seperti apa? Nah, kemudian karena kita belum punya penelitian sendiri, kita mengumpulkan berbagai hasil penelitian dari seluruh penjuru dunia gitu ya, dari berbagai sumber bereputasi. Nah, kita ambil misalnya menurut si A ini menjelaskan atau hasil penelitiannya tentang kesejahteraan psikologis itu seperti apa sih, psychological well-being itu. Kemudian si B, psychological well-being, hasil penelitiannya seperti apa. Si C dan seterusnya. Nah, memang di literatur review itu biasanya jumlahnya banyak, puluhan. Maka kalau kita menyajikan ini dalam bentuk cerita, itu pasti panjang sekali. Nah, ini adalah sebuah tantangan untuk menyajikan sebuah literatur review dengan cara yang menarik. Misalnya dalam bentuk tabulasi, kemudian kita buat konklusi dan seterusnya. Nah, itu tentang literatur review. Yang berikutnya adalah tentang scientific essay atau esai ilmiah. Nah, karya-karya ilmiah gitu ya. Atau pemikiran-pemikiran ilmiah yang biasanya disajikan. Nah, ini juga bisa ya kita buat dalam bentuk video, meskipun biasanya dalam bentuk paparan tekstual. Yang terakhir adalah bentuk studi kasus. Nah, studi kasus ini biasanya sebuah riset atau kajian yang menggunakan kasus pada satu organisasi atau individu-individu tertentu dengan karakteristik spesifik seperti yang memang kita maui dalam riset atau penggalian data tersebut. Pada intinya adalah semua jenis konten ilmiah sangat mungkin atau bisa dibuatkan versi tayangan videonya. Oke, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan video. Oke, ada beberapa hal karena ini berkaitan dengan diseminasi pemikiran ilmiah ya. Maka satu kita harus perhatikan orisinalitasnya. Nah, orisinalitas ini dalam hal apa? Dalam hal konten atau dalam hal apa? Kita lihat. Nah, di sini disarankan supaya Anda bisa menghindari plagiarisme dengan cara melakukan paraphrase dan selalu menyertakan sumber jika mengutip pendapat orang lain. Sekali lagi, yang dimaksud dengan originalitas ini atau konteks yang kita bahas lebih kepada konten dari apa yang akan kita paparkan. Kalau kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau kita menggunakan template yang sudah dibuatkan oleh orang lain dan itu disebarkan di dunia maya? Nah, selama memang template itu adalah template yang umum, yang memang free access, ya itu tidak masalah, kita boleh menggunakan itu, gitu ya. Maka sekali lagi, orisinalitas yang dimaksud adalah buah pikirnya atau konten yang ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah kita harus pastikan dulu siapa target pembaca kita. Maka bagaimana desain video itu kita buat tentunya harus mempertimbangkan itu. Misalnya untuk anak-anak atau untuk remaja, misal ya, maka mungkin penggunaan video-video animasi itu akan lebih menarik. Sedangkan misalnya target kita adalah orang dewasa atau para pekerja. Nah, tentu tayangan video yang konsepnya adalah konsep profesional, konsep formal, itu akan jauh lebih baik. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah etika. Etika ini berkaitan dengan budaya dan hukum. Perhatikan etika budaya dan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, artinya kita juga harus perhatikan. Misalnya seperti contoh gini, ketika kita ingin membuat sebuah tayangan video yang kemudian kita unggah ke YouTube, YouTube itu punya saringan yang sangat kuat untuk melihat mana yang memang kita menggunakan satu bagian yang punya copyright. Nah, seperti itu. Maka biasanya yang seperti itu akan diblok. Nah, tidak semua media kita untuk mengunggah informasi itu memiliki sistem saringan yang seketat YouTube. Maka dari itu, sangat penting kita sebagai penulis atau pembuat video itu yang menyaring sendiri. Mana sih kira-kira yang memang aman, artinya tidak akan
membahayakan kita dan tidak akan membuat kita dituntut sebagai satu tindakan duplikasi atau imitasi atau plagiasi. Seperti itu. Baik, yang berikutnya, diseminasi pemikiran ilmiah dalam bentuk video itu juga harus memperhatikan beberapa aspek, gitu ya. Yang pertama adalah kejelasan pesan. Jadi tentu kita harus membuat konsep atau perencanaan terlebih dahulu. Sebetulnya pesan apa sih yang ingin kita sampaikan dan bagaimana caranya sekian banyak informasi yang kita miliki itu bisa disampaikan dengan kata kunci. Kenapa kata kunci? Karena kata kunci ini akan membantu untuk menyampaikan pesan kunci secara jelas. Yang kedua adalah representasi isi. Gitu. Jadi betul-betul masukkan konten-konten yang memang sangat relevan dengan topik yang kita bahas. Kita sadari bahwa kita itu cenderung untuk sangat baik hati, itu murah hati untuk mengadopsi berbagai informasi yang related atau relevan dengan topik pembahasan kita. Namun di situ kita juga harus lebih selektif untuk menentukan mana yang paling relevan. Sehingga tidak semua hal yang kita tahu atau kita dapat harus kita tampilkan dalam tayangan audiovisual kita. Nah, baru kemudian yang ketiga kita perhatikan visualisasinya atau medianya seperti apa. Yang keempat adalah bagaimana kita menyampaikan semua itu dengan cara yang user-friendly atau mudah dimengerti. Baik dari sisi tata bahasa maupun dari sisi cara penyampaiannya. Dan yang terakhir, karena ini berhubungan dengan pemikiran ilmiah, karya ilmiah, maka referensi atau daftar pustaka juga menjadi hal yang penting untuk tetap disajikan. Oke, nah berikutnya representasi video itu terdiri atas beberapa elemen, ya. Ada 3 elemen penting. Yang pertama visual, yang kedua audio, dan yang ketiga adalah isi. Urutannya tidak masalah ya, tapi yang jelas ada 3 elemen penting ini. Kita mulai dulu dari elemen visual. Nah, elemen visual itu contohnya apa? Misalnya grafik, grafik, peta, timeline, gitu ya, teks, gambar nyata, gambar maya, warna, icon, animasi, tanda-tanda, gitu ya yang kita pakai. Nah, elemen isi tadi berarti kontennya apa? Faktanya, data statistiknya, referensinya, teksnya, foto-foto dokumentasinya, itu ya. Elemen suara ya misalnya ya seperti sekarang ini Anda mendengarkan suara saya, atau iringan musik pengiringnya, gitu ya. Efek-efek suara, misalnya seperti suara korden terbuka, suara gelas pecah, halilintar, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang proses atau alur pembuatan video untuk konten ilmiah. Oke, yang pertama tentu kita harus tahu dulu kebutuhan kita atau apa sih yang ingin kita sampaikan gitu ya, dan konsepnya seperti apa. Yang kedua adalah kita siapkan dulu skenarionya. Jadi seperti ini misalnya saya membuat video, ya saya harus siapkan dulu materinya. Materi kalau misalnya dalam hal ini materi PowerPoint-nya gitu. Atau kalau Anda buat versi animasi ya berarti materi itu akan lebih banyak, tidak hanya konten tapi juga materi gambar, materi suara gitu ya. Materi-materi penyerta lainnya yang akan membuat desain gambar Anda tuh menjadi satu kesatuan yang koheren dan menarik. Yang ketiga adalah pemilihan sumber video. Nah, sumber video ini kita pilih dari mana gitu ya. Bentuknya seperti apa. Ya ini tadi seperti saya ini apakah menggunakan still image gitu ya, gambar yang tidak bergerak tapi didesain dikreasikan dengan model slide seperti ini, atau menggunakan live video, misalnya saya berbicara gitu ya, bercerita disertai dengan beberapa teks penjelasan, atau tadi dalam bentuk animasi misalnya ya, atau gambar-gambar kartun. Oke, yang berikutnya adalah kita membuat videonya.
Nah, proses ini yang cukup lama juga ya, karena untuk membuat video berarti kita harus merangkai satu demi satu gitu ya, halaman demi halaman atau frame demi frame, apa yang ingin kita ceritakan sesuai dengan konsep yang sudah kita buat, alurnya bagaimana. Nah, setelah proses pembuatan video, tentunya yang juga tidak kalah menyita tenaga dan waktu itu adalah proses editing videonya gitu. Jadi untuk bisa membuat sebuah karya yang menarik, tentu effortnya juga jauh lebih berat. Dan kalau sudah selesai melalui proses editing, ya finalisasi atau finishing, maka kita bisa mempublish atau memproduce video tersebut. Nah, ini sebagai bantuan untuk referensi Anda ketika ingin mencari software-software video editing itu apa saja. Tapi saya rasa teman-teman di sini pasti sudah jauh lebih jago ya, karena teman-teman ini sudah technologically savvy gitu ya, sudah jauh lebih melek teknologi dibandingkan saya atau generasi-generasi di atas saya gitu. Nah, semoga ini tetap bisa membantu ya. Oke, yang pertama adalah VideoLens Movie Creator. Banyak sekali ya, Anda bisa pilih, kemudian Anda bisa cari mana yang paling comfort buat Anda gitu. Ada Windows Live Movie Maker, ada Sony Vegas Pro gitu ya. Ada, nah ini Camtasia, nah ini biasanya kalau orang-orang komputer gitu ya, suka familiar sekali menggunakan Camtasia ini. Ada Adobe Premiere ya, ini juga menarik ya penggunaan Adobe Premiere ini. Ada Movie Storm, ada Lightworks, ada juga Open Broadcaster Studio atau OBS. Kalau OBS ini bahkan juga sekarang kebanyakan juga dilengkapi untuk kita bisa live streaming ya di YouTube dan yang lain. Nah, ini memang jadi sangat menarik dan integratif dan sangat sesuai dengan style anak-anak zaman sekarang. Nah, ini adalah kalau tadi software, ini apps atau aplikasinya untuk video editing. Ya, ada tadi Movie Maker atau Filmmaker, ada Adobe Premiere Clip, ada Power Director, ada Filmora. Ya, Filmora ini cukup terkenal juga ya, saya lihat banyak teman-teman pakai. Saya juga biasanya pakai Filmora gitu. Kemudian juga bisa pakai Video Show, KineMaster, ini biasanya juga lebih ringan ya karena bisa kita gunakan lewat smartphone kita gitu. Viva Video, Funimate, gitu, Magisto Quick ya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa Anda gunakan untuk mengedit video. Nah, sekarang membuat video dengan Powtoon. Nah, kalau kita pakai animasi, salah satu yang paling umum atau banyak kita kenal itu adalah Powtoon. Ada juga Animaker tadi ya, terserah Anda mau coba pakai yang mana. Nah, di sini kita bisa buat video dengan Powtoon ya, presentasinya bisa lebih menarik. Nah, memang kalau untuk versi yang free plan tentunya ya aksesnya terbatas, tapi kalau Anda baru buat, semua akses pro itu bisa Anda pakai dengan gratis. Kita lihat di sini, bisa akses ke powtoon.com ya, Anda bisa cari nanti. Nah, ini sedikit penjelasan ya, kalau kita mau menggunakan template presentasi untuk riset dalam bentuk video ya, dan juga kalau kita ada juga template untuk kita membuat summary research atau ringkasan penelitian kita. Ini ada tekniknya ya, kita lihat. Nah, ini berarti gambar dengan musik saja ya, pengiring, tanpa ada suara atau penjelasan dari gambarnya.
Nah, itu sudah ada template-nya, jadi kita tinggal mengisi saja konten apa yang ingin kita masukkan di situ. Dan create background-nya misalnya atau icon-icon yang mau kita tambahkan. Nah, selain itu, ini untuk research summary video template-nya, kita lihat. Sebetulnya di Powtoon ini kita juga bisa tambahkan penjelasan ya. Jadi kita bisa masukkan rekaman suara kita gitu ya. Tapi memang durasinya sangat pendek ya. Kalau tidak salah satu frame atau satu slide itu kita hanya punya waktu 20 detik. Tapi tidak boleh digunakan sampai maksimal ya, karena biasanya terpotong untuk waktu transisi seperti itu. Kalau kita mau memaparkan hasil-hasil temuan kayak tadi ya, baik hasil penelitian kuantitatif, kualitatif gitu ya, atau tadi studi kasus itu juga bisa. Semua jenis konten ilmiah bisa kita sajikan dengan format-format ini. Oke, itu hanya beberapa contoh ya. Nanti yang lain bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita lihat lagi yang lain di sini. Oke, nah ini kita menggunakan template untuk video infografis, gitu kan? Menarik ya. Jadi kemarin yang sudah teman-teman buat, baik dalam bentuk poster maupun dalam bentuk infografis, bisa sekali dituangkan juga di dalam bentuk videonya. Jadi nggak terlalu susah ya, tinggal Anda create atau mendesain videonya saja. Konten kemarin sudah ada. Mungkin bolehlah ditambah-tambah kalau dirasa informasinya masih kurang kuat. Jadi ditambah aja referensinya gitu. Oke, nah itu tadi penjelasan singkat mengenai bagaimana kita bisa mendiseminasikan sebuah pemikiran atau hasil-hasil ilmiah melalui platform video. Nah, tidak lupa ini adalah tugas yang terakhir ya.
tugas kelompok, yaitu yang pertama, mahasiswa harus membuat video ilmiah maksimal durasinya 5 menit. Dan mahasiswa diminta untuk menuangkan gagasan dan opini ilmiahnya melalui video. Topiknya sama dengan 2 tugas sebelumnya. Poin yang harus termuat adalah judul, kemudian juga kajian empiris dan kajian teoritis psikologi yang bisa dimuat dalam bentuk teks, grafik, maupun visualisasi bentuk lainnya, didukung atau disertai dengan audio juga. Oke, serta daftar referensinya jangan lupa. Ya. Yang keempat, kriteria penilainya ada konten ilmiah 30%, kemudian layout-nya, informasinya, originalitasnya. Waktu pengumpulannya adalah 2 minggu dari waktu perkuliahan Anda hari ini, dan Anda diminta sudah mengunggah dalam link YouTube supaya lebih ringan gitu ya. Tapi mohon diperhatikan kualitas gambarnya. Ya, kalau kualitas gambarnya kurang baik ya, yang melihat juga jadi kesulitan gitu untuk memahami. Jadi dipastikan Anda merekam dalam kualitas video atau kualitas gambar yang baik gitu ya. Ketika Anda juga melakukan editing dan publish juga gunakan yang kualitas gambarnya paling baik. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai tugas apa yang harus Anda kerjakan. Ini bukan untuk menambah beban pekerjaan Anda, tapi sekali lagi praktek itu adalah guru terbaik untuk kita belajar. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak ya dari awal, dan semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda tuliskan. Dan seperti biasa juga sebagai presensi, silakan Anda layangkan komentar, masukan, pertanyaan Anda kalau ada ya di comments pada tayangan video ini di YouTube. Oke, selamat belajar semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga kita menjadi insan-insan yang selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.